Halo semua, selamat datang di Ruang Serado. Pada video ketiga kali ini, saya akan berbagi mengenai apa itu T-Test dan bagaimana pengoperasiannya di dalam RStudio. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu T-Test secara singkat. T-Test merupakan uji statistik komparatif yang digunakan untuk menilai perbedaan antara nilai tertentu dengan nilai rata-rata kelompok populasi. T-Test pertama kali dikembangkan tahun 1915 oleh William Shelley Gosset. Secara umum, T-Test dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah one sample T-Test atau T-Test dengan satu sampel, dan yang kedua adalah independent sample T-Test, dan yang ketiga adalah pair T-Test atau T-Test berpasangan. One sample T-Test digunakan untuk membedakan parameter sampel tunggal dengan parameter populasi, yang artinya di sini one sample T-Test membandingkan satu variabel bebas saja. Misalkan kita sedang ingin menguji gas LPG itu apakah memiliki berat 12 kg sesuai yang tertera pada tabung tersebut. Jadi kita mengukur, misal kita mengambil sampel sebanyak 100 LPG untuk ditimbang. Mungkin dari 100 itu ada yang beratnya kurang dari 12 kg, juga ada yang lebih dari 12 kg. Jadi nanti setelah kita uji T-Test, maka kita akan peroleh, jadi T-Test tadi 100 LPG tadi akan dibandingkan dengan satu nilai tertentu yang tadi 12 kg yang tertera pada tabungnya. Nanti ketika kita sudah melakukan T-Test, kita akan tahu apakah nilai rata-ratanya itu sama dengan 12 kg atau kurang atau bahkan lebih dari 12 kg yang sesuai yang tertera pada tabel LPG-nya. Yang kedua adalah independent sample T-Test. Independent sample T-Test digunakan untuk membedakan nilai rata-rata dari dua sampel. Uji ini paling umum digunakan dalam uji statistik, misalkan untuk membedakan lokasi A dan lokasi B. Contoh kasusnya, diketahui ada dua sungai. Lalu kita ingin mengetahui pH air di kedua sungai tersebut, maka kita akan mengukur pH dari berbagai lokasi sebanyak 10 ulangan dari masing-masing sungai. Jadi dari data tadi kita akan bandingkan apakah pH rata-rata yang di sungai A dan sungai B itu berbeda, ataukah A yang lebih besar, ataukah B yang lebih besar, ataukah sama. Jadi kita perlu menguji dengan T-Test. Sedangkan untuk pair T-Test atau T-Test berpasangan itu digunakan untuk membedakan nilai rata-rata dari dua sampel yang masih memiliki hubungan, atau membedakan nilai dari dua grup di mana setiap pasang diukur dari objek yang sama. Misalkan kita sedang ingin mengukur kandungan klorofil dari famili yang sama, jadi dari beberapa famili, yang satu di hutan dan yang satu di savana misal. Jadi kita bandingkan dari famili-famili yang sama. Jadi dari famili A kita ambil dari yang hidup di hutan, dan famili A juga kita ambil dari savana. Jadi itu masih dalam satu hubungan. Jadi kita mungkin akan memiliki beberapa famili yang kita ambil dari masing-masing lokasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan analisis di RStudio. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana analisis pair T-Test atau T-Test berpasangan di RStudio dengan contoh sebagai berikut. Ada sebuah perusahaan mie instan akan melakukan penelitian terhadap produk mereka, yakni sebelum dilakukan promosi dengan setelah dilakukan promosi. Lalu data didapatkan dari 7 lokasi dengan data sebagai berikut. Nah, ini merupakan data yang telah diambil dari 7 lokasi berbeda oleh perusahaan tersebut. Misalkan lokasi 1 itu diamati bagaimana penjualan sebelum, dan pada lokasi 1 juga akan diambil pada lokasi setelah dilakukannya promosi.
Semua sama, caranya mengambil dari mulai lokasi 1 sampai lokasi 7, yaitu sebelum dan sesudah juga diambil pada lokasi 1 sampai lokasi 7. Setelah itu file ini seperti yang kemarin dijelaskan, kita harus menyimpannya dalam bentuk CSV. Tinggal ketik saja, klik saja save as, lalu misal kita ingin menyimpannya di folder ini, lalu pilih format CSV ya, tinggal klik save, sudah. Jadi datanya sudah tersimpan pada folder tadi. Kita langsung saja untuk menganalisanya dengan aplikasi R. Nah, setelah kita sudah membuka aplikasi R Studio-nya, jadi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah set working directory kita. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa kita bisa setnya lewat sini, tetapi ada cara lain yang sebenarnya relatif lebih mudah, yaitu lewat session, set working directory, lalu choose working directory tadi di folder ini, lalu klik open. Jangan lupa untuk memudahkan kita men-set up, jadi kita copy aja yang di konsol ini ke script, jadi nanti akan otomatis tersimpan. Ketika kita akan membuka lagi script ini, kita tidak perlu mengklik session, dan cara-cara tadi hanya perlu Ctrl Enter pada sini, lalu otomatis dia akan tersetting begitu. Lalu berikutnya kita sudah bisa kita lihat di sini kira-kira data apa saja yang ada di situ, tapi kita perlu memanggilnya data tersebut. Jadi caranya kita definisikan saja tadi sebagai misalkan mi, lalu kita panggil datanya dengan read CSV, lalu kita tadi menyimpannya dalam bentuk promosi mi.csv. Oh ya, jangan lupa untuk diberi tanda petik 2 atau petik 1 juga bisa. Kalau sudah, jangan lupa ya untuk memberikan ekstensinya, lalu Ctrl Enter. Nah, dia otomatis akan tersimpan atau nampak di bagian environment. Ketika kita klik, kita akan mendapatkan data yang tadi. Ada data sebelum dan sesudah. Setelah itu, untuk melakukan tes, kita sebelum itu perlu melakukan atau menguji normalitas data. Ya, kita perlu menguji normalitas data. Untuk menguji normalitas data, kita beri judul dulu, misalkan ya, ketika kita mengklik tanda pagar ini, otomatis dia hanya berupa teks, jadi tidak terhitung sebagai perintah. Misal kita normalitas seperti ini, jadi kita uji dulu. Oh ya, untuk menguji ini sebenarnya normalitas ini dan nanti akan membuat grafik, kita bisa juga kita perlu menginstal package. Nah, package-nya di sini misalkan kita ingin menginstal, kita klik saja tadi install tadi, lalu kita cari. Nah, di sini kita akan menggunakan package-nya ggpubr. Nah, klik aja ini. Nah, untuk install dependencies ini, dia akan otomatis menginstal paket-paket lain yang diperlukan atau berkenaan dengan ini. Jadi klik dicentang saja lalu klik install. Nanti akan instalasi. Karena saya sudah punya, jadi saya tidak perlu. Jadi kita perlu memanggil package-nya dulu. Ya, dengan cara libraries, lalu ketik nama package-nya tadi. Misal ggpubr. Nah, dia akan otomatis lalu komen dan enter. Nah, ketika sudah, kita ketik aja. Kita menggunakan metode Shapiro Wilk Test ya untuk menguji kenormalannya. Jadi kita klik Shapiro Wilk Test, lalu kita pilih datanya. Karena tadi kita definisikan sebagai mi, maka kita tulis aja mi seperti ini. Lalu kita
beritahu si aplikasi ini mana yang akan diuji, ya, mana yang akan diuji. Maka kita perlu mengunci kira-kira data mana yang akan diuji. Nah, pada data Mi ini ada beberapa informasi. Nah, kita pilih aja tadi bagian instan, ya. Yang kita ingin uji adalah normalitasnya adalah data ini. Setelah itu kita Command Enter. Di sini akan muncul. Nah, bagaimana cara mengartikannya? Untuk Shapiro Wilk test ini ketika p-value-nya itu lebih dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal. Ada cara lain untuk melihat ini agar lebih menarik, ya. Jadi bisa menggunakan gambar begitu. Kita pakai fungsi ggqplot, ya. Lalu berikutnya kita ketik nama datanya yang mau kita, misalkan tadi Mi, lalu yang mau dibentuk plotnya itu hanya data instan, ya, begitu. Lalu kita bisa juga memberikan nama pada aksisnya. Misal kita ingin membuat nama pada xlab-nya, xlab sama dengan kita isi, kita beri nama, petik 2, kita beri nama data pengamatan, lalu Command Enter. Nah, dia akan muncul di bagian plot sini. Nah, ini adalah titik-titik ini adalah mewakili data yang kita ambil tadi, ya. Karena jumlahnya 14, maka ini ada 14 titik. Tandanya dia terdistribusi normal atau tidak, itu biasanya titiknya ini tidak keluar dari stream, tidak keluar dari ini, ya. Jadi data sudah terverifikasi bahwa dia terdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan t-test. Sedangkan kalau tidak terdistribusi normal, kita harus menggunakan sign test. Oke, langsung saja kita uji lanjut, ya. Kita uji t-testnya. Kita beri nama dulu t-test begini. Lalu untuk menguji t-test sebenarnya ini sudah masuk atau sudah include pada default di R-nya, tapi jadi artinya kita tidak membutuhkan package lain. Tinggal klik aja, formulanya itu t-test, lalu kita masukkan misalkan tadi yang ingin kita uji adalah instan, informasi ini. Kita klik aja instan begini, I-nya besar, lalu akan diujikan kepada lokasi atau pengamatan. Di sini pengamatan, ya. Kita ujikan terhadap pengamatan, lalu dia belum tahu ini, kita belum memberikan R itu informasi yang mau diuji yang mana, data yang mana. Nah, karena kita tadi beri datanya adalah data Mi, maka kita tulis dulu data sama dengan Mi, seperti ini. Lalu kita definisikan juga, karena itu tadi berpasangan, ya, karena paired test, jadi kita tulis juga paired-nya itu true, ya. Kalau nanti misalkan tidak paired test, tinggal tulis false, kapital semua. Lalu setelah selesai kita klik Ctrl dan Enter. Nanti otomatis dia akan keluar nilainya, ya, akan keluar nilai dari paired test yang kita lakukan tadi. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah p-value-nya. Nah, p-value-nya di sini adalah 0,34 yang artinya dia lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa di sini ada perbedaan. Nah, bagaimana kita mendefinisikannya?
yang ada perbedaan ini karena hasilnya positif ya. Jadi yang sesudah itu menunjukkan penjualannya itu lebih besar, seperti itu. Namun untuk penyajiannya dalam misal kita mau presentasi, kita biasanya menampilkannya dalam bentuk grafik. Nah, untuk membuat grafik dari hasil ini kita belajar pada video selanjutnya. Semoga penjelasan saya jelas. Jadi saya pikir ini relatif mudah, cukup mudah untuk dipraktekkan. Jadi saya akan juga melampirkan data di kolom deskripsi, jadi bisa diakses dan bisa dipraktekkan. Begitu. Terima kasih telah menonton. Selamat belajar.